Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anak kelas 11 Mantu? Semoga kalian sehat ya. Hari ini kita melaksanakan BDR atau belajar dari rumah. Nah, apa topik yang akan kita bahas? Hari ini kita akan membahas tentang senyawa hidrokarbon. Kira-kira apa ya senyawa hidrokarbon itu? Manfaatnya apa? Terus senyawanya apa saja? Yuk kita pelajari bareng-bareng. Tetap stay at this video until last. Jadi pelajari sampai selesai video ini ya. Yuk check it out. Di bab 1 kimia kelas 11 ini kita akan belajar tentang ini senyawa hidrokarbon dan minyak bumi ya. Oke, ini latarnya adalah SPBU di mana kalian tidak asing ya dengan kata minyak bumi, yaitu dia menghasilkan produk ini berupa bahan bakar. Oke, selanjutnya. Nah, jadi apa saja pemanfaatan senyawa hidrokarbon? Senyawa hidrokarbon itu bisa kita temui dengan mudah di kehidupan sehari-hari dalam bentuk ini, lilin ya, dia dalam bentuk padatan seperti ini, terus aspal juga, terus bisa diolah menjadi ini bahan kendaraan. Terus dalam bentuk cair kita bisa temukan dalam bentuk olahan ini minyak ya, atau bahan bakar, minyak tanah, terus bensin, terus solar, Pertamax, Dex, itu termasuknya minyak bumi. Oke, terus bisa juga ditemukan dalam bentuk kosmetik seperti ini. Nah, atau seperti ini yang biasa digunakan oleh perempuan. Nah, atau dalam bentuk gas dia dalam bentuk ini gas LPG seperti ini ya. Oke, selanjutnya, jadi apa sih senyawa hidrokarbon itu? Nah, senyawa hidrokarbon contohnya ini gas LPG, dia mengandung ini metana ya. Metana itu terdiri dari atom hidrogen sama karbon ini ya. Jadi apa itu senyawa hidrokarbon? Senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang mengandung hidrogen dan karbon, kayak gitu. Senyawa hidrokarbon berarti senyawa yang mengandung hidrogen dan karbon. Contohnya ini dia metana nih. Nah, dia terdiri dari atom C dan H yang terdapat di dalam gas LPG. Jadi ini C-nya dan ini adalah atom H yang putih ya. Ini H. Oke, selanjutnya. Nah, atom karbon dia punya sifat khas. Apa saja sifat khasnya? Yang pertama, atom karbon itu dia punya atom C. Atom C dia punya 6 elektron. Punya 6 elektron. Kalian bisa lihat di sistem periodik ya. Karena dia punya 6 elektron, maka konfigurasi elektronnya yaitu 1s2, 2s2, 2p, 2 ya. Jadi ini kalau dijumlahkan 2 tambah 2 tambah 2 yaitu 6. Atau mau cara konfigurasi yang lain yaitu bisa menggunakan cara ini, 2 dan sisanya berapa? Biar jadi 6 ya, 2 dan 4 seperti ini. Oke, artinya karena angka terakhir ini adalah 4 dan ini di kulit terakhir, kulit kedua dia punya elektron 2 dan 2 dan 4 ya berarti, maka si atom karbon ini dia punya 4 elektron valensi. Nah, karena dia punya 4 elektron valensi, maka dia bisa membentuk 4 ikatan tunggal dengan atom lain. Nah, ini contohnya pada metana tadi. Jadi ini karbon, dia bisa membentuk 4 ikatan tunggal dengan atom lain. Ini dia berikatan dengan hidrogen ya. Jadi ini 1, 2, 3, 4. Jadi ini adalah atom lainnya, yaitu dimana kita menggunakan hidrogen di sini. Nah, seperti ini. Nah, selain itu juga atom karbon dia bisa membentuk selain ikatan tunggal seperti ini, dia bisa membentuk ikatan rangkap seperti ini. Nah, kuncinya dia harus maksimal harus punya 4 ikatan. Nah, ini karbon, karbon. Ini dia kata ikatannya rangkap, ini ikatan rangkap. Rangkap. Nah, ini kan udah kepake 2 nih. Berarti si C yang ini dia hanya boleh mengikat 2 lagi. Ini 1, 2. Jadi 4 ya. 1, 2, 3, 4. Ini juga sama. 1, 2, 3,
4, kayak gitu. Ini ikatan rangkap. Kalau kita tulis rumus strukturnya seperti ini. Ini H, ini H dan H. Oke. Selain itu juga dia bisa membentuk ikatan rangkap 3 seperti ini. Ini dia atom C ya. Saya menggunakannya warnanya warna hijau ya, seperti itu. Ini atom H. Nah, ini dia sudah punya ikatan rangkap 3 seperti ini. 1, 2, 3 berarti tinggal satu lagi. Oke, ini 1, 2, 3 berarti tinggal satu lagi ke sini, ke H. Nah, jika ditulis rumus strukturnya seperti ini. H dan H. Jadi 1, 2, 3, 4. Yang ini 1, 2, 3, 4. Oke, selanjutnya apa lagi kekhasan atom karbon? Nah, karena dia punya 4 elektron valensi, maka dia selain bisa membentuk ikatan rangkap dan rangkap 3, dia juga punya kedudukan yang berbeda dalam senyawa hidrokarbon. Nah, jadi ada atom C primer, sekunder, ada atom C ini primer ditandai dengan 1 derajat, terus atom C sekunder 2 derajat ya, dan tersier, ini tersier ya, maaf. Tersier dia 3 derajat dan kuarterner itu disimbolkan dengan 4 derajat. Nah, di sini contohnya seperti apa? Nah, jadi atom C primer itu adalah atom C yang hanya mengikat satu atom C lain. Nah, disimbolkan di sini mana atom C primer yang ini ya? Karena dia hanya mengikat ini C primer, dia mengikat satu atom C saja. Seperti itu. Berarti ini primer, 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 primer ya. Nah, selanjutnya atom C sekunder. Atom C sekunder itu atom C yang seperti apa? Dia mengikat dua C lain. Oke, perhatikan ini C sekunder, dia mengikat C yang ini satu dan yang ini satu, jadi 2 ya. Kalau yang ini hanya satu. Dia kalau C primer itu hanya mengikat satu C lain. Ini C primer, dia hanya mengikat ini. Nah, selanjutnya C tersier, atom C tersier itu disimbolkan dengan 3 derajat, dia mengikat 3 atom C lain. Dia mengikat 3 atom C lain. Ini C tersiernya, dia mengikat 1 C yang ini, 2 dan 3 ya. Oke, selanjutnya atom C kuarterner disimbolkan dengan ini 4 derajat, dia mengikat 4 atom C lain. Nah, ini mengikat 4 C lain. Kayak gitu. Jadi ini dia kuarterner, ini 1, 2, 3 dan 4 seperti itu. Jadi di contoh ini kita hitung atom C primernya ternyata ada 6 ya. Kita hitung ini primer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekunder 2, tersiernya 2 dan kuarternernya ada 1. Oke. Sekundernya ada 2, ini 1, 2, tersiernya 1, 2 dan kuarternernya hanya ini 1. Oke, selanjutnya, nah senyawa hidrokarbon juga dia punya golongan ya. Jadi dia punya golongan masing-masing. Apa saja berdasarkan bentuk rantai karbonnya itu ada senyawa hidrokarbon alifatik. Alifatik ini adalah rantai lurus ya. Alifatik dia rantai lurus atau terbuka ya. Nah, alifatik ini disebut alifatik karena dia tidak saling berikatan antara ujung C dengan ujung C yang lain. Dia lurus, terbuka ya. Nah, ada juga alisiklik. Nah, alisiklik itu adalah rantai karbon yang dia membentuk cincin. Jadi, kalau cincin gimana sih? Kalau cincin itu dia kan ada ujung sama ujung yang tertutup ya. Biasanya yang bisa dimasukkan ke dalam jari. Nah, ini contohnya. Jadi dia antara ujung C dengan ujung C yang lain itu dia tertutup. Contoh yang ini kan dia terbuka nih. Nanti kalau ujung ini dengan ujung ini digabung, dia akan menghasilkan ini, senyawa ini, siklik ya. Sama juga ada juga aromatik. Kalau aromatik itu dia biasanya punya ikatan rangkap terkonjugasi. Kita nggak akan membahas lebih jauh tentang aromatik. Oke, selanjutnya, nah berdasarkan jenis ikatan, itu ada ikatan tunggal seperti ini. Ini kan antara C dengan C-nya dia tunggal ya. Nah, itu jenisnya adalah alkana. Dia termasuk atom karbon jenuh ya.
Kenapa jenuh? Karena dia tidak bisa dia tidak memiliki ikatan rangkap. Nah, selanjutnya ada alkena. Ini ikatan berdasarkan jenis ikatannya, dia ikatan rangkap 2 ya. Ini alkena. Dan juga ada ikatan rangkap 3, yaitu alkuna. Nah, alkena dengan alkuna ini dia termasuknya ke ini alkena, ini alkuna. Ini adalah hidrokarbon tak jenuh. Karena ikatan rangkapnya dia masih bisa diputus ya, menjadi ikatan jenuh. Oke, yang pertama yang akan kita bahas yaitu alkana. Alkana dia punya rumus umum CnH2n plus 2. Nah, untuk N ini sama dengan jumlah atom C. Oke, apa itu alkana? Alkana merupakan senyawa hidrokarbon alifatik jenuh, yaitu hidrokarbon dengan rantai terbuka dan semua ikatan karbonnya merupakan ikatan tunggal ya. Oke, selanjutnya, nah rumus molekul alkana itu seperti apa? Ini dia ya, jika jumlah atom C-nya 1, tadi kan rumus molekulnya itu CnH2n plus 2 ya. Ini misalnya jumlah atom C-nya 1, maka C1 H-nya berarti 2 dikali N itu adalah jumlah C, 1 ditambah 2. Oke, jadi C 1, 2 dikali 1 adalah 2, ditambah 2 jadi 4 ya. Jadi, dan angka 1 tidak pernah ditulis di rumus ini ya. Jadi CH4 seperti ini. Namanya apa? Metana. Dan seterusnya ya, sampai ke bawah. Nah, ini ada tips bagaimana kalian menghafalkan nanti nama-nama senyawa hidrokarbon. Jadi kan senyawa hidrokarbon itu ada 3 tadi, ada alkana, alkena, dan sama alkuna. Jadi kalian cukup hafalkan ini kata di depannya. Jadi kata di belakang, ini yang ini. Nih kata di belakang. Nanti bisa kalian hilangkan dulu. Jadi yang dihafal met, ep, prop, but, pen, hex, hep, ok, non, dek. Ya, seperti itu. Jadi yang anaknya bisa dihilangkan dulu. Kalau dia dalam bentuk suku alkana, maka ini belakangnya adalah ana. Kalau 1 kan map tuh, jumlah C atom C-nya 1 itu map. Kalau 2 M, 3 prop, 4 but, 5 pen, 6 hex, 7 hep, 8 ok, 9 non, dan 10 dek. Kalau yang diminta adalah alkana, tinggal dikasih ujung ana ya. Oke, semoga paham. Selanjutnya, nah biasanya di senyawa hidrokarbon itu ada cabang ya. Cabang ini disebut sebagai gugus alkil. Jadi alkil itu dia sama dengan cabang. Kalau cabang artinya dia bukan rantai induk ya. Jadi alkil itu apa? Alkil itu adalah alkana yang kehilangan. Ini dia kehilangan 1 atom H. Jadi alkana yang kehilangan 1 atom H. Tadi kan kalau alkana itu rumusnya CnH2n plus 2. Nah, karena H-nya hilang 1, ini H-nya hilang 1, maka rumus molekul dari gugus alkil yaitu CnH2n plus 1. Karena 2 hilang 1, maka sisanya 1. Oke. Jadi yang mana? Ini contoh dari alkana ya. Alkana, kenapa dia alkana? Karena semuanya ikatannya tunggal ya. Nah, yang mana cabang? Jadi cabang itu adalah yang tidak termasuk ke rantai terpanjang. Kalau kita hitung rantai terpanjangnya ini 1, 2, 3, 4. Ini ya, terpanjang. Bisa juga ke sini. Bisa juga ke sini. Oke, jadi inilah alkil. Ini alkil atau cabang. Seperti ini. Oke, selanjutnya. Nah, gugus alkil apa saja? Tadi kan kalau jumlah atom C-nya 1, ini awalannya met ya. Kalau jadi alkil berarti ujungnya nanti il. Jadi met
tambah il jadi metil gitu. Et tambah il jadi etil. Prop tambah il jadi propil. Itu jumlah atom C-nya 3 ya. But tambah il jadi butil. Pen itu 5. Pen itu 5 ditambah il jadi pentil. Pentil ban ya. No, bukan, maksudnya pentil ini nama. Terus kalau 6 itu hex tambah il jadi hexel. Terus kalau 7 hep tambah il jadi heptil. Dan kalau 8 oct tambah il jadi oktil. Kalau 9 non tambah il jadi nonil. Ini 10 tidak terlihat ya. 10 itu dia kan tadi dek ya. Dek tambah il jadi dekil. Oke. Selanjutnya, tata nama alkana. Nah, tata nama alkana rantai lurus, jika dia rantainya lurus seperti ini, tidak ada cabang sama sekali, maka penamaannya tinggal kita hitung jumlah atom C-nya. Ini berarti 1, 2, 3, 4, 5 ya. Dia ada 5. Kalau 5 tadi alkana yaitu pen ya awalnya, karena ini alkana. Pen tambah ana. Jadi pentana. Karena ini dia rantai lurus, maka kita kasih N. Pentana. Nah, jadi bagaimana aturan tata nama alkana? Yang pertama, ini untuk yang senyawa bercabang ya, atau rantai bercabang. Jadi yang pertama, kita tentukan dulu rantai induk. Jadi pertama tentukan rantai induk. Apa itu rantai induk? Rantai induk itu adalah rantai terpanjang atau atom C terpanjang. Nah, selanjutnya yang kedua, beri urutan. Jadi beri nomor. Beri nomor rantai induk. Seperti itu. Nah, setelah kalian memberi nomor rantai induk, selanjutnya kalian tandai cabangnya. Jadi yang tidak termasuk ke rantai induk itu adalah cabang ya. Selanjutnya yuk kita satu-satu dulu. Kita cari rantai terpanjangnya, yaitu ini. Kemungkinannya dari sini ke sini ya. Kalau ke sini coba kita hitung, kalau dari sini ke sini itu dia berapa jumlahnya? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau ke sini kan 9. Kemungkinan kedua mungkin ke sini ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti lebih panjang yang ini ya. Maka kita tandai seperti ini. Oke. Kita tandai. Nah, setelah kita tandai, kita tentukan urutan nomornya. Dia dari mana nih posisi nomornya? Oke, kalau misalnya kita ambil urutannya dari sini, 1, 2, 3. Ya, seperti ini. Maka kita akan ketemu cabang ini, CH3. Tadi namanya apa CH3? Metil ya. Oke, metil cabangnya. Terus juga ada cabang ini, etil. Nah, etil. Nah, di nomor 3. Kalau kita ngambil start nomor satunya dari sini, ini 1, 2, 3. Nah, kita ketemu juga gugus cabang ya. Alkil, itu hanya CH3. Nah, aturan tata nama alkana rantai bercabang ini, jadi jika kalian menemukan alkil di posisi C yang sama, kita prioritaskan atom C yang mengikat lebih banyak cabang. Jadi ini kan dia mengikat metil sama etil ya. Yang ini dia hanya mengikat metil saja. Maka yang diprioritaskan penomoran nomor satunya yaitu yang paling dekat dengan cabang yang paling banyak. Kalau misalnya cabangnya yang satu di posisi nomor 2, yang satu di nomor 3. Seperti ini. Misal contoh seperti ini. Nah, di sini kita temui CH3, di sini kita temui CH3. Nah, yang diprioritaskan adalah yang paling dekat cabang.
Jadi kalau dari sini kan ini 1, 2. Kalau dari sini ini 1, 2, 3. Ini di nomor 3, kalau ini di nomor 2. Maka yang diprioritaskan adalah yang paling dekat cabang. Maka penomorannya dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Nah, jika misal kita menemukan cabang di posisi yang sama, tapi yang satu metil, yang satunya etil. Misal seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5. Misal seperti ini, di sini ada metil, di sini kita tambahin lagi ya. Saya tambahkan lagi seperti ini. Di sini ada etil. C2H5 seperti ini. Nah, maka yang diprioritaskan adalah cabang yang punya jumlah C lebih banyak. Ini kan C-nya dia 2 ya. Di sini C-nya hanya 1. Maka ini yang jadi prioritas. Oke, jadi ini posisi nomor C nomor 1-nya di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi tata namanya seperti apa? Contoh yang ini, setelah kita bisa mengurutkan urutan nomor C-nya nih, seperti ini. Selanjutnya kita analisis cabangnya. Oke, kalau C-nya 1 tadi metil, berarti di sini ada metil juga. Di sini ada metil juga ya. Oke, di sini ada etil. Oke, ini sudah. Ini ada etil juga. Ini propil ya, karena ada 3. 1, 2, 3, maka ini propil. Nah, aturan tata namanya seperti apa? Yang pertama, tapi tuliskan nama cabang sesuai urutan abjad. Bukan sesuai urutan penomoran, tapi sesuai urutan abjad. Nah, di sini cabangnya ada etil, ada metil, ada propil. Berdasarkan urutan abjad A, B, C, D, sampai Z, antara huruf E, M, dan P, itu yang lebih dulu mana? Tentu E ya, karena E ada di depan itu.